Ya pemirsa, lalu apa sebenarnya perbedaan sistem proporsional terbuka saat ini dengan sistem proporsional tertutup yang diterapkan di era Orde Baru? Berikut penjelasan singkatnya untuk Anda. Dalam konteks itu saya menyesalkan terus terang pernyataan Prof. Mahfud ya, seolah-olah memberikan peluang untuk melakukan kriminalisasi terhadap Denny Indrayana. Karena apa? Karena kalau masalah ini tidak terbuka ke publik dan hanya berada di ruang gelap yang tidak punya akuntabilitasnya, maka saya kira ini presiden yang buruk bagi demokrasi kita, di mana hajat publik ini hanya diselesaikan oleh segelintir orang saja. Kalau konstelasinya 6-3, berarti demokrasi kita hanya diselesaikan oleh 6 orang dan orang mengatakan ini bukan lagi demokrasi karena ini yuristokrasi jadinya, yaitu pemerintahan para hakim. Hakim menentukan mana yang baik, mana yang tidak, perkara-perkara publik, perkara-perkara konstitusional begitu. Padahal sekali lagi ini bukan perdebatan di wilayah norma konstitusi, tapi ini adalah perdebatan di wilayah publik untuk mengetahui, untuk menilai, untuk memilih sistem pemilu apa yang paling cocok bagi kita semua. Satu, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya seharusnya MK tidak memilihkan sistem pemilu apa yang cocok bagi Indonesia. Itu satu. Kenapa begitu? Karena sistem pemilu itu bukan soal konstitusionalitas norma atau tidak. Oke, itu satu statement yang ingin saya katakan. Harusnya itu diserahkan pada dinamika politik di DPR sebagai pembentuk undang-undang. Oke. Harusnya MK tidak bisa untuk memilihkan sistem proporsional mana yang cocok untuk Indonesia begitu. Nah, tapi kan ini sudah ada gugatan yang masuk. Lalu kemudian apakah memang dimungkinkan secara konstitusi untuk kemudian memang artinya kan MK di sini akan nanti memutuskan apakah terbuka atau tertutup begitu. Ya, jadi setiap permohonan itu memang harus diproses. Tapi tidak setiap permohonan itu diproses lebih lanjut. MK bisa saja mengatakan bahwa 6 pemohon warga negara ini tidak memiliki legal standing. Kenapa begitu? Karena rasanya tidak bisa dibuktikan bahwa mereka dirugikan. Justru dalam sistem proporsional terbuka, masyarakat termasuk juga pemohon ini memiliki akses lebih dibandingkan proporsional tertutup. Proporsional tertutup sangat menguntungkan partai politik dan orang-orang yang dekat dengan pimpinan partai politik. Sementara 6 orang pemohon ini kan bukan orang-orang elit partai politik. Harusnya dia lebih membela sistem yang terbuka. Kalau seandainya dia mengatakan dirugikan. Yang merugikan itu justru yang tertutup dibandingkan yang terbuka. Nah, dalam konteks ini saya mengatakan harusnya MK tidak memproses lebih lanjut perkara ini dengan mengatakan bahwa 6 warga negara ini tidak memiliki legal standing karena tidak bisa membuktikan bahwa mereka dirugikan dengan penerapan sistem proporsional yang terbuka itu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah kan tidak setiap permohonan itu harus dikabulkan. Permohonan yang bukan merupakan perdebatan wilayah konstitusional, tidak mempermasalahkan atau tidak bisa dipermasalahkan norma konstitusinya, ya harusnya ditolak saja. Jadi tidak mesti kemudian permohonan itu harus diproses berlarut-larut dan kemudian mengganggu proses atau tahapan pemilu. Bayangkan kalau MK mengatakan sistem pemilu A yang konstitusional dan B tidak, maka besok-besok kita susah mengubah sistem pemilu sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Tapi kalau saya dipaksa untuk menjawab, saya mengatakan bahwa kalau misalnya dikabulkan, maka berlakukanlah itu untuk next election, bukan pemilu 2024. Karena pemilu 2024 itu sudah dimulai tahapannya, jangan lupa. 14 Februari itu hanya pencoblosannya, tetapi proses tahapan itu sudah dimulai dari sekarang. Jadi kalau seandainya berubah aturan di tengah jalan, itu sangat tidak elok. Sama seperti halnya pimpinan KPK, harusnya diberlakukan pada next pimpinan KPK yang baru, bukan pimpinan KPK yang sekarang. Tapi kalau kita bicara keunggulan dan kelebihan, ya selalu inherent di dalamnya. Sistem proporsional terbuka itu jauh lebih memberikan kesempatan partisipatif kepada masyarakat pemilih untuk bisa memilih calon-calonnya secara langsung. Nah, kelemahannya adalah dia agak complicated, agak lebih ribet. Kalau dikaitkan dengan kecurangan, potensi kecurangannya jauh lebih besar. Tetapi kecurangan itu kan sesungguhnya bukan besar dan kecil potensinya, tetapi sejauh mana kita punya komitmen untuk menjalankan pemilu yang luber dan jurdil dan harus dimulai dari pimpinan tertinggi kita Presiden Republik Indonesia.